kelas memimpin doa. Siapa ada? Doa mulai. Doa selesai. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Silakan siapa yang memimpin bijinya? Oh iya ya. Silakan berdiri. Lagunya apa ini hari ini? Garuda Pancasila. Ya boleh, Garuda Pancasila. Silakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Hari ini yang tidak masuk siapa ini? Hari ini? Ada 5 anak, Pak. Ya, ya. Siapa? Siapa? Terus Jenny Jenny, kenapa Jenny? sakit Sakit. Sudah berapa hari sakitnya? 5 hari, Pak. 5 hari. Ya. Sakit apa katanya? Belum sempat jenguk. Belum. Sudah disiapkan bukunya? Ya. Sebentar ya, kita siapkan dulu. Nah, coba perhatikan sini. Hari ini kita masih akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya kemarin kita membahas apa ya? Inflasi kalau nggak salah ya, inflasi. Nah, mungkin masih ingat apa itu inflasi? Siapa yang masih ingat apa itu inflasi dari hasil pembelajaran kita seminggu yang lalu? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu inflasi? Coba Malinda, inflasi apa Mal? Kenaikan harga yang terus menerus. Lainnya lagi ada? Gak ada? Oke, sama? Dari kemarin sama. Jadi di dalam perekonomian yang perlu kita perhatikan di dalam timbulnya inflasi itu sebetulnya ada 2 faktor. Jadi jumlah uang dan jumlah barang. Kalau ini tidak seimbang, maka pasti akan muncul inflasi namanya. Paham ya? Nah itu. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya? Ya kita tinggal mengatur. Apakah uangnya yang diatur, apakah barangnya yang diatur, agar supaya ini jumlahnya berimbang sesuai dengan yang dibutuhkan. Prinsipnya itu, jadi jumlahnya harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, sebelum saya akan masuk ke pembahasan hari ini, mungkin masih ada yang penasaran gitu, ingin tanya lagi tentang kaitannya dengan inflasi, mungkin ada. Nah, gimana? Apa yang mau ditanyakan? Yang keras. Waktu saya belajar kemarin, saya menemukan istilah tentang deflasi. Deflasi. Nah, yang lainnya juga pernah menemukan istilah ini enggak ya? Deflasi. Ini betul ini kaitannya dengan inflasi memang. Nah, coba sekarang ini mumpung ketemu ya, ketemu permasalahan baru maksud saya. Deflasi. Itu untuk mudah kita mengingat begitu, ini adalah lawannya inflasi. Musuhnya inflasi gitu. Seperti nanti Argentina melawan Prancis. Jadi ini musuhan ini. Bertolak belakang antara inflasi dan deflasi. Kalau inflasi sekali lagi jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada barang. Nah, kalau deflasi itu kebalikannya, justru jumlah barang yang lebih banyak daripada uang. Nah, akhirnya apa? Kalau barang lebih banyak daripada uang, harga barang menjadi turun, rendah, murah gitu istilahnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu murah. Nah, paham belum? Bisa dipahami belum? Deflasi. Ya, kebalikannya inflasi. Kalau deflasi berarti uangnya sedikit, barangnya yang
banyak. Kalau inflasi harga naik, kalau deflasi harga turun. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan terkait dengan materi yang lalu. Ya ada ya, jelas semua ya. Nah, kompetensi yang harus kamu kuasai pada pembelajaran hari ini di KD 35 menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tapi ini waktunya nggak cukup kalau kita mempelajari dua kebijakan ya. Jadi satu aja dulu. Topik utamanya kita mengarah hari ini kita mengarah kepada kebijakan moneter dulu. Ya, nanti kebijakan fiskal pertemuan berikutnya. Paham? Nah, tapi seperti biasanya sebelum kita mulai pelajaran, saya punya oleh-oleh buat kalian. Apa Pak? Biasa video. Coba disimak baik-baik ya videonya. Kalau kemarin kita disponsori Tikiban, kalau sekarang kita disponsori oleh Lihat Aja Nanti. Ini kesukaan kamu loh ini, link yang ini. Siap ya, siap ya. Oke, kita lihat, kita simak baik-baik. Mulai. Menurut penelitian Bank Dunia tahun 2015, sekitar 100 juta jiwa penduduk Indonesia hanya memiliki penghasilan Rp330.000 per bulannya. Banyak dari kita bertanya, seperti yang ditanyakan oleh Safina ini, kenapa negara kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja untuk memberantas kemiskinan? Kenapa? Intinya, kita tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal itu bisa mengakibatkan kenaikan harga barang dan penurunan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri atau yang biasa disebut sebagai inflasi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Pendeknya, dalam suatu pasar, banyaknya jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang dibutuhkan haruslah seimbang. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, kita juga akan memiliki lebih banyak uang dan tentunya membuat kemampuan membeli barang semakin tinggi. Akibatnya, jumlah barang yang ingin kita beli berkurang dan harganya pun juga ikut disesuaikan. Hal tersebut tidak mengubah apa-apa, kecuali menurunkan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri. Sehingga nilainya semakin lama semakin tidak berharga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Fakta uniknya, cukup banyak negara di dunia ini pernah mengalami inflasi parah akibat mencetak uang yang terlalu berlebihan. Salah satunya adalah negara Jerman setelah kalah pada Perang Dunia Pertama dan harus membayar kerugian perang. Saking tidak berharganya uang di sana dipakai untuk mainan. Jangan terlalu banyak melihat video nggak baik. Biasanya kamu terus ketiduran biasanya. Nah, sekarang ini semuanya menyimak dengan baik kan? Betul-betul menyimak keseluruhan ya. Sekarang saya mau tanya, apa yang telah kamu lihat itu tadi? Tentang apa sih isinya? Uang, ya betul uang. Tapi kalau masalah uang kok tajam banget ya penglihatannya. Apa lagi kira-kira yang telah kamu lihat tadi dari video itu? Selain hanya uang gitu, apa nih? Apa? Negara-negara yang kebanyakan uang, betul, seperti mana tadi? Jerman sampai digunakan untuk apa tadi katanya? Mainan ya. Coba kalau sekarang ya kita mainan duit bahkan pasti seneng gitu. Penurunan nilai mata uang. Penurunan nilai mata uang. Nah, sekarang dengan demikian masalah sebetulnya apa di video tersebut? Gimana? Nilai uang jadi tidak berharga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Nah, ini terkait dengan pembelajaran kita hari ini saya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini juga terkait dengan itu, pengaturan uang nanti. Coba perhatikan. Seperti biasanya nanti silakan berkelompok untuk berdiskusi bersama kelompok kamu untuk memecahkan permasalahan tadi. Kenapa jumlah uang harus diatur? Permasalahannya adalah bagaimana kemudian cara pemerintah mengatur jumlah uang beredar. Mengaturnya bagaimana? Nah, yang ada lagi yang kedua yang perlu kamu diskusikan ini yang penting. Apa tujuan pemerintah menerapkan kebijakan moneter? Mungkin ada pertanyaan sebelum kita bentuk kelompoknya terkait dengan ini? Enggak ada? Belum ada? Oke. Baik, sekarang langsung saja ya, gercep gerak cepat agar supaya nanti waktunya cukup. Silakan membentuk kelompok. Nah, coba sekarang
dulu itu LKPD-nya ya, diamati. Pertama-tama tuliskan anggota kelompok. Ya. Kemudian bawahnya seperti biasanya, ini untuk mengatasi semangat membaca kamu yang kurang. Di sini. Di sini ada perintah. Tuliskan kata-kata yang kalian baru temukan di dalam bisa video, bisa dari buku yang menurut kamu asing. Tulis di kolom. Ya, tapi harus jangan terus saja toh, artinya juga dijelaskan sekalian. Ini sambil belajar nanti. Nah, kemudian di bawahnya ini ada, kamu tinggal mengisi saja ya. Tapi untuk mengisi ini kamu wajib menyelesaikan ini dulu. Kalau ini terjawab, permasalahan ini terjawab, maka untuk mengisi yang soal-soal berikutnya nanti bisa kamu laksanakan dengan mudah. Bisa kamu lakukan dengan mudah. Jadi bagaimana langkah-langkahnya? Ya sudah, ini dicari dulu, dipecahkan dulu permasalahan-permasalahan ini. Kalau sudah paham, baru nanti isinya ini mudah. Nah, tinggal isi tulis. Paham? Nah, terkait dengan KPD ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, silakan dikerjakan. Waktu kamu 20 menit. Setelah 20 menit seperti biasanya, silakan tampil untuk menyampaikan hasil pemecahan masalah ini pada diskusi kelompok kami. Gitu ya? Oke, 20 menit mulai dari sekarang. Silakan dimulai. Ini politik diskonto kan? Nah, politik diskonto itu sebetulnya diskon. Ini kalau di bahasa perbankan itu kan suku bunga. Nah, politik itu kan sebetulnya kan kalau politik juga menciptakan suku bunga. Nah, kalau diskonto itu menaikkan atau menurunkan suku bunga. Nah, jadi kalau misalnya sedang inflasi, kita tahu kan kalau inflasi kan berjalan ulang lebih banyak. Nah, sudah pemerintah mengatur menerapkan politik diskonto dengan cara kita tahu menaikkan. Misalkan ini perkuasa saya banyak, ini perkuasa, dan kuasa parah itu satu bentuk masalah. Ketika diambil uang dibagi saya, uangnya habis. Pak, saya mau ambil tabungan saya, nggak ada uang, tidak kasih. Ya, ini nah, yang seperti ini. Siap ini kalau misalkan diminta untuk tampil? Siap. Oke, siapa yang mau tampil duluan? Coba. Saya. Rija. Oke. Pakai PPT apa lisan? Lisan. Oh, lisan. Ya baiklah, silakan tampil semuanya atau perwakilan aja? Perwakilan. Berapa orang? 2. Oh, 2. Boleh. Silakan di depan ya. Oke, silakan. Tolong yang lainnya menyimak baik-baik. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu ditanggapi, tanggapi ya. Tanggapi, nggak usah ragu-ragu lah. Kita kan di sini untuk belajar. Pak, bagaimana kalau jawabannya salah gitu? Enggak apa-apa, nanti kita luruskan. Ya. Oke, silakan dimulai. Waalaikumsalam. Salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Bank Sentral akan menjual SBI jika jumlah uang beredar di masyarakat sangat tinggi. Hal ini dimaksud untuk menarik uang yang beredar kembali masuk ke Bank Sentral. Tadi kan sudah dijelaskan tentang SBI. Sekarang saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan SBI? Mohon dijelaskan. Yang dimaksud dengan SBI itu kepanjangan SBI itu kan sertifikat Bank Indonesia. Jadi surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan uang utang jangka waktu pendek. Saya mau tanya, dampak dari kebijakan diskonto itu apa? Kebijakan diskonto itu memiliki dampak positif bagi masyarakat. Pertama itu ada nilai tukar mata uang itu menjadi stabil. Yang kedua, harga barang dari dasar stabil. Dan yang ketiga, perekonomian negara pun ikut stabil. Dan yang keempat itu lapangan kerja menjadi.
Temsa. Penerapan tingkat suku bunga dilakukan oleh Bank Indonesia, artinya bukan dari Bank Umum sendiri. Jadi Bank Indonesia lah yang dalam hal ini sebagai bank sentral Indonesia yang berperan dalam menentukan tinggi rendahnya suku bunga. Ada lagi mungkin? Tidak ada. Oke, silakan. Baik, sekian dari kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tampil lagi misalkan? Minggu depan. Baik, terima kasih semuanya. Aplaus yang meriah buat teman-teman. Nah, sekarang kesimpulannya, kalau begitu kebijakan moneter itu ada berapa? Ada 4. Baik. Coba 4 itu apa aja coba? 1. Open market. Open market atau pasar terbuka. Yang kedua, Kebijakan diskonto. politik diskonto. Yang ketiga, cash ratio. Yang satunya lagi, kredit selektif. Betul sekali. Sekarang waktunya adalah menyelesaikan EKPD ya. Silakan diselesaikan sebaik mungkin. Nanti yang terbaik akan saya umumkan mungkin kemarin. Tuh. Nah, setelah selesai silakan dikumpulkan. Saya nggak kemana-mana, saya tetap di sini menunggu hasil kerjaan kamu. Nah, ini yang kelompoknya Caisa. Untuk yang isi sana komplit sudah saya koreksi. Nah, kosakata untuk literasinya ada banyak ini. Literasi tahunan, terus jumlah uang beredar, OPT, operasi pasar terbuka. Ada kilo wajib minimum juga di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi juara hari ini adalah Kaisa lagi. Gini dah ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum pelajaran hari ini saya tutup. Gak ada. Sekarang saya tanya. Hari ini apa yang bisa kami dapatkan dari pembelajaran ini tadi? Coba. Kamu dapat apa? Iya. Siapa namanya? Steve. Ternyata jumlah uang harus diatur. Setuju tidak? Setuju. Betul sekali. Saya jadi ingat ya ketika kalian dulu kelas 1 bertanya, Pak, kenapa sih Indonesia hutangnya banyak? Kita nggak cetak uang aja untuk bayar hutang. Masih ingat? Nah, seperti itu. Jadi betul, karena uang itu harus diatur jumlahnya. Paham? Ada lagi mungkin yang bisa kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini tadi? Apa lagi? Ada apa kebijakan untuk mengatur jumlah daerah? Iya, betul sekali. Kamu dapat menemukan atau akhirnya menjadi tahu kan? Oh, ternyata ada 4 kebijakan yang bisa kita gunakan untuk mengatur uang tadi, gitu ya. Nah, jadi negara pun mengatur jumlah uang yang beredar, gitu ya. Besok atau kelak ketika kamu sudah berumah tangga nih, khususnya yang cewek-cewek ini, kalau sudah jadi ibu-ibu, sudah jadi mama, pemerintah aja jumlah uang yang beredar diatur. Kamu nanti ya juga harus mengatur. Ojo terus belanja Shopee. Boleh diatur, ya boleh tapi ya jangan royal-royal amat. Paham? Ada lagi mungkin? Itu aja ya. Oke, satu lagi yang saya tanyakan. Sulitnya apa tadi belajar yang hari ini? Waktu kita belajar kebijakan moneter, menemukan kesulitan enggak? Enggak. Di sumber-sumber informasi ada semua ya. Di browsing ada, di buku ada gitu ya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Minggu depan tolong kamu cari sumber. Nah, maksud saya cari info-info ya, berupa boleh dari buku, boleh dari browsing tentang kebijakan berikutnya. Masih tentang untuk mengatasi inflasi, yaitu kebijakan fiskal. Coba nanti dicari ya, dicari info-info. Paham? Ingat kebijakan fiskal. Tuh, itu ya. Sebelum saya tutup, masih ada waktu sedikit ini, mungkin masih ada yang perlu ditanyakan.
Ada enggak? Kalau nggak ada, kita akhiri ya pertemuan dengan saya hari ini. Sekian dulu. Ingat, minggu depan PR kalian adalah kebijakan fiskal. Silakan dipelajari secara komplit. Setelah itu nanti kita belajar bersama-sama lagi. Gitu ya. Ingat, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.